Baik, pada pertemuan ini kita akan bahas dulu tentang mata kuliah kita ya. Nama mata kuliah kita pemrograman internet. Nah, pemrograman internet itu apa? Pemrograman internet itu aplikasinya tidak lain ya web. Aplikasinya tidak lain web ya web. Lalu apa bedanya dengan waktu Anda semester 1 kuliah pemrograman berbasis web? Ya, pemrograman berbasis web. Ada nggak ini semester 1? Ada, Pak. Ada, ya. Apa bedanya dengan sekarang yang pemrograman internet ini juga belajar web juga? Jadi web itu salah satu aplikasi di internet. Ya, kita nyebutnya pemrograman internet. Tetapi nanti kalau sudah di internet, nah, web itu nggak bisa hanya pakai HTML, CSS, dan JavaScript. Kalau yang HTML, CSS, dan JavaScript itu Anda pelajari di mata kuliah pemrograman berbasis web ya, semester 1. Nah, tetapi nanti selain HTML, CSS, dan JavaScript, nanti ada PHP, kemudian pakai database, begitu. Jadi kalau udah ada ini, HTML, ada CSS, ada JavaScript, ada PHP, ada database, nanti barulah disebut itu aplikasi web yang lengkap. Kalau ini aplikasi web juga, tetapi belum lengkap. Belum lengkap. Kenapa? Karena datanya nggak bisa dinamis. Datanya tidak disimpan di database sehingga tidak dinamis. Datanya masih di diinputkan di dalam script. Jadi masih bersifat statis. Jadi makna statis itu adalah datanya tidak tersimpan di database sehingga tidak mudah digunakan, diubah ya, tidak mudah dimodifikasi. Kan Anda sudah belajar juga database. Salah satu kelebihan database adalah mudah mengelola data. Mengelola berarti menginput, mengubah, menghapus data gitu. Nanti pakai database. Sehingga di dalam pemrograman internet kita belajar aplikasi web yang lengkap. Ya, HTML dan CSS masih digunakan. Karena ini enggak, ini wajib ya, wajib ada kalau dalam pemrograman. Kalau kita mau buat aplikasi web wajib ada, ya. Tetapi nanti tentu dibantu oleh PHP untuk mengelola database. Oke, itu dia disebut yang maksud dengan pemrograman internet. Program internet itu nanti di beberapa tempat disebut ini web lanjutan. Tapi kita sebut mata kuliahnya itu bukan web lanjutan, tapi pemrograman internet. Kita nyebutnya ya. Jadi sebenarnya sama saja. Kalau mau disebut web lanjutan juga boleh. Tapi di kurikulum nama mata kuliah ini adalah pemrograman internet. Yang isinya sebenarnya adalah web lanjutan. Oke, itu yang pertama. Nah, tadi saya sudah menyinggung PHP. Ada yang tahu nih kepanjangan PHP? Ada yang tahu kepanjangan PHP? Apa kepanjangannya? Ada yang pernah kena PHP? Hypertext Processor. Hypertext Processor, Pak. Iya, hyper. Ya. PHP itu fungsinya mirip dengan JavaScript. Itu nanti ya. Makanya orang sering bandingkan. Apa sih bedanya JavaScript dengan PHP di aplikasi web? Karena kedua-duanya, baik JavaScript maupun PHP, bisa melaksanakan fungsi logika. Jadi baik JavaScript maupun PHP bisa melaksanakan fungsi atau pemrosesan logika.
prosesor logika. Untuk logik, untuk logiknya. Untuk logiknya pakai PHP. Atau bisa juga pakai JavaScript. Terus apa bedanya? Kan Anda waktu di semester 1 udah belajar juga JavaScript. Apa bedanya JavaScript dengan PHP? Nah, nanti disinilah Anda harus paham bahwa komputer-komputer di internet, komputer itu ada yang disebut client, ada yang disebut server. Di mana client dan server itu terhubung melalui jaringan komputer. Nanti ya, jaringan komputer. Jadi di internet, komputer itu ada yang jenis client, ada yang jenis server di internet. Kita kan main internet ya. Itu komputer-komputernya ada yang jenis client, ada yang jenis server. Nah, biasanya kalau internet supaya mudah itu digambarkan seperti ini. Nah, kayak digambarkan kayak awan. Nah, beginilah. Digambarkan seperti awan dia. Ini katakanlah ini internet ya. Atau network. Internet atau network. Nah, kita ini kan kita ya. Kita ini kan namanya user ya, pengguna ya. Kita kan menggunakan alat. Alatnya ini saya buat dalam bentuk kotak ini ya. Nah, ini kan kita user menggunakan alat untuk terhubung ke internet. Nah, alat ini komputer. Ya, bisa smartphone, bisa laptop, bisa PC ya. Yang jelas dia komputer lah. Komputer itu kan nggak mesti PC ya. Nah, Anda udah belajar kan waktu semester 1 kan? Komputer itu ada komputer mulai dari smartphone itu komputer, ya. Laptop itu komputer, notebook ya. Ada komputer desktop, ada mainframe, ada superkomputer. Tapi kalau kita manusia, biasanya komputer kita itu kalau tidak smartphone, tulis ya sini ya. Kalau tidak smartphone, komputer yang kita gunakan ya untuk terhubung ke internet saat ini. Kalau tidak pakai smartphone, itu pakai laptop atau notebook ya. Kalau ke internet ya, pakai laptop. Laptop ini jenis lainnya ada Note atau Net ya. Itu laptop juga ya. Nah, bisa juga pakai desktop. Desktop itu komputer yang terletak di atas meja itu ya. Namanya komputer desktop kan. Nah, itu komputer yang kita ya user gunakan. Nah, komputer inilah yang disebut dengan client. Yang disebut dengan komputer client. Nah, jenisnya client. Nah, tetapi nanti di bagian lain ada komputer yang diisi dengan aplikasi. Misalnya ada yang mengisinya dengan Facebook, ada yang dengan Instagram, ada yang dengan portal Unsada ASI ID. Nah, komputernya itu biasanya komputernya jenis komputer khusus ya, yang kualitasnya bagus dan bekerja lebih cepat dari komputer client. Itu namanya komputer server. Jadi dalam komputer server ini suara saya kedengaran ya? Halo? Terdengar, Pak. Dengar bagus nggak? Bagus, Pak. Bagus ya. Tadi ada pesan dari Webex. Ini nama aplikasinya Webex ya. Nggak pakai Zoom kita ya. Kenapa kita pakai Webex? Karena instruktur Cisco itu dapat Webex gratis. Nah, jadi supaya kita lebih bebas, tidak tergantung pada Zoom kampus ya, yang kadang-kadang Anda harus masuk ke breakout gitu ya. Nah, kita instruktur Cisco ini lebih baik pakai Webex ya, karena gratis karena kita instruktur ya. Webex ini punya Cisco ya, punya network Cisco. Oke, jadi komputer server itu komputer yang diakses rame-rame. Anda mengakses Facebook, Instagram, portal Unsada, ya. Anda mengakses website e-commerce, ya. Anda mau belanja dan sebagainya. Nah, itu terletak di komputer server.
mengaksesnya pakai komputer kita sendiri. Itulah yang dimaksud dengan komputer client. Nah, itulah sekilas perbedaan antara client sama server. Jadi client yang dekat di kita ini, dekat di kita. Kalau Anda pakai handphone ya itu jenisnya client. Jenisnya client. Kalau Anda pakai laptop itu jenisnya client. Pakai desktop juga bisa. Pokoknya itu komputer yang digunakan untuk mengakses aplikasi yang ada di internet. Aplikasi yang ada di internet itu diletakkan di komputer lain, namanya server. Komputernya di mana? Nah, komputernya letaknya ya tergantung yang punya ya. Kalau portal Unsada ACID yang Anda buka, itu letaknya di Unsada, di Rektorat lantai 2. Kalau Facebook letaknya di Amerika, servernya. Ya, kalau Anda buka website online jual beli ya letaknya mungkin di Jalan Sudirman sana ya, di gedung cyber misalkan. Nah, itu komputernya namanya komputer server. Sehingga ada yang client, ada yang server. Gitu. Itulah bedanya client dengan server. Maka kalau Anda sudah paham itu, maka baru Anda tahu ya, apa beda JavaScript sama PHP. Baru Anda tahu apa bedanya JavaScript dengan PHP. JavaScript itu jalannya di klien, di komputer klien. PHP jalannya di server. Gitu. Nah, kalau Anda nggak ngerti apa itu klien, apa itu server, gimana tahu beda JavaScript sama PHP? Itu bedanya ya. Persamaannya tadi dia sama-sama mengerjakan proses logika, mengolah data. Jadi kalau data kita mau bisa diolah, pakai JavaScript atau pakai PHP. Kalau PHP, data yang diolah itu adalah dari database. Kalau JavaScript umumnya mengolah data yang terletak di dalam variabel. Oke, itu pengertian dari mata kuliah kita ya, pemrograman internet. Berarti kita sebenarnya di mata kuliah ini ya, intinya kita belajar cara membuat aplikasi web ya yang lengkap, yang bisa digunakan, diletakkan di internet. Ya, ini yang tadi. Jadi kalau ini internet ya, bisa juga LAN ya, nggak bisa internet. Bisa juga sebenarnya local host ya. Jadi nanti kita walaupun aplikasinya untuk internet, waktu membuatnya, waktu mendevelopnya, kita pakai jaringan local host. Pakai jaringan local host nanti. Tapi nanti konsepnya sama ya. Ada yang client, ada yang server ya, ada yang client, ada yang server. Nah, karena tadi ada istilah client dengan server, Anda harus sudah paham ya dari penjelasan tadi ya. Kalau nggak paham boleh ya ditanya ya. Ditanyakan gitu apa yang nggak paham ya. Jadi karena Anda sudah paham yang mana yang komputer client ya, yang mana yang komputer server, maka nanti aplikasi itu software ya. Aplikasi itu ada yang namanya aplikasi di client, ada namanya aplikasi web ya. Misalkan gini ya, kita cerita web, kan kita cerita web ya. Nah, maka nanti aplikasi web ini ada dua. Ada aplikasi web yang di client, ada aplikasi web yang di server. Aplikasi yang di web, ada yang aplikasi di server. Nanti Anda cerita database, butuh ya atau menggunakan database. Maka sama nanti database ini juga ada database yang database client, dan ada juga nanti database
server. Sehingga nanti di pemrograman ini ada belajar topologi seperti ini. Ada server, ada client, ada server, ada client. Nah, web kalau orang menyebut web client, orang menyebut web client. Ya, kalau orang menyebut web client, maka itulah dia browser. Jadi kalau Anda selama ini browser atau contohnya Chrome ya, atau Firefox atau Microsoft Edge gitu ya, atau Opera gitu, itu web client. Nah, kalau web server contohnya ini Apache atau ada IS, ada NGI ya. Itu namanya web server namanya. Jadi Anda harus bedakan ada web client, ada web server. Jadi ada web client atau web browser itu contohnya Chrome atau saya nggak tahu anda pakai apa gitu ya, banyak sekarang ya. Kalau saya sekarang kalau nggak pakai Chrome pakai Microsoft Edge ya, yang ada di Windows 10 ya. Nah kalau web server nanti Apache. Kalau database kan ada database client, ada database server. Database server contohnya MySQL, PostgreSQL itu database server. Nah, kalau ada database server, maka nanti di komputer kita yang client pun harus ada database client. Gitu. Harus ada nanti database client-nya. Untuk bisa mengakses database server. Gitu. Kalau kita mau mengelola, ya di pengelola database. Nah, itu namanya arsitektur web. Ini harus Anda ingat ini sampai Anda tamat kuliah, sampai Anda skripsi nanti. Karena waktu di skripsi sering ditanya ya, kalau Anda mau buat aplikasi web, Anda ditanya arsitektur web gimana? Oh, arsitektur web itu ada client, ada server. Yang client itu ini, yang server itu ini, begitu. Oke? Ada yang mau bertanya nggak? Nah, Mau Pak, saya Pak, ya, Dava Pak, mau dia, tanya. silakan Dapat. Kalau tentang cPanel itu maksudnya kemana Pak? Apa? Kalau cPanel, Chat apa? cPanel, Chatting. iya Oh, chatting, cPanel ya. cPanel. Jadi cPanel itu jadi begini. Ada namanya cPanel itu interface saja ya, istilahnya interface deh. Interface itu maksudnya sebuah tampilan yang memudahkan kita untuk mengelola server, yang mengelola server ya. Misalkan gini, kalau kita punya aplikasi web, kan harus kita upload itu ke server, kita letakkan di server. Nah, kalau dia orangnya biasa menggunakan Linux, nah dia pakai command line ya, namanya CMD. Bisa dia masukkan datanya pakai itu, pakai command line itu ya, pakai perintah-perintah per baris gitu. Tapi nggak semua orang jago pakai command line. Nah, maka dibuatkanlah sebuah interface, sebuah tampilan ya, dalam bentuk aplikasi yang memudahkan orang untuk mengupload aplikasinya, menyeting, mengkonfigurasi servernya gitu. Nah, itu contohnya salah satunya adalah cPanel. Nggak mesti cPanel ya. cPanel ya. Kalau yang hostingan biasa kita dikasih cPanel untuk menyeting-nyeting atau mengupload file-file kita gitu ya. Ya kalau kita di server kita pakai webmin sama ya. Untuk ini interface juga. Interface untuk memudahkan mengelola software kita yang ada di server. Ya itu tentang cPanel nanti ya. Ya ada yang lain? Nah, server itu kebanyakan letaknya di Linux. Nah, kalau di Linux nanti Anda harus install itu semua aplikasi server karena kan mau buat program yang letaknya di server ya. Baik aplikasi yang server baik webnya maupun database-nya ini tadi ya. Kalau webnya namanya Apache, kalau database-nya MySQL atau Postgre. Nah, kalau yang di Windows, itu sudah ada aplikasi yang menyatukan ada Apache-nya, ada MySQL. Nah, nanti ada PHP-nya. Ya, ada post ininya ya, ada Postfix ya dan sebagainya gitu ya yang ada di sini. Nah, itu ada sebuah komunitas yang memberi nama aplikasinya namanya Exap.
exam ini. Exam ini singkatan X ini mewakili server. X ya. Yang X itu mewakili server ya. A-nya itu Apache. Apache itu tadi apa ini ya? Apache itu web server. Web server nggak mesti Apache ya. Ada yang lain ya. Apache. M-nya MySQL. P-nya PHP. P-nya satu lagi? Apa yang tahu? Ya. Siapa yang sudah menginstal Exam di laptopnya? Saya Pak. Udah ya. Nggak apa-apa. Nah, nanti tugas pertama Anda adalah mengcapture exam yang ada di laptop Anda ya. Anda capture ya, ada screenshot maksudnya. Ada screenshot untuk membuktikan Anda sudah menginstal exam di komputer Anda. Nanti di-upload, nanti linknya akan saya kasih nanti di Google Form ya. Ini saya belum buat Google Form untuk mengumpulkan tugas. Jadi kita setiap minggu ada tugas yang harus Anda upload di Google Form. Ya. Yang tidak mengerjakan tugas itu paling besar peluangnya untuk tidak lulus. Kalau kuliah itu kan ada lulus, ada tidak lulus ya. Karena kalau nilai Anda di bawah C- itu namanya nggak lulus. Kalau tidak lulus gimana Pak? Harus diulang kuliah lagi nanti. Kapan kuliahnya muncul lagi ya? Karena kan semester kita ada 2 ya setahun ya. Ada semester gasal, ada semester genap. Nah, jadi Anda ikutin di perkuliahan ini selain hadir, nanti ada ngerjain tugas, nantilah ya. Ini karena baru hari pertama ya saya belum siapkan, nanti ada Google Form-nya untuk tempat Anda mengumpulkan tugas-tugasnya. Sepertinya juga udah ada modul ya. Tapi di portal saya baru kasih modul tentang exam ya, dengan ini ya, dengan bahan yang sekarang saya presentasikan. Oke, Anda yang lagi belajar mata kuliah ini, sering-seringlah ke sini. w3school.com. Sering-seringlah ke sini. Lihat tentang PHP-nya, tentang gimana PHP mengakses MySQL. Ya, kita pakai MySQL atau pakai Postgre nanti ya. Kayaknya pas di modul saya masih pakai MySQL ya. Tapi saya sehari-hari sekarang lebih banyak pakai Postgre. Ya. Sama ya, sama-sama database. Postgre. Anda belajarnya dari W3 School ini ya. Nah, ya. Tapi tetap di sini Anda harus belajar juga HTML. Diulangi lagi ya. Saya aja mengulang-ulang ya. Dibaca-baca lagi HTML, apalagi CSS, JavaScript ya, dengan teman-temannya gitu ya. Dari sini nanti muncullah satu framework Bootstrap ya. Bootstrap itu menyatukan HTML, CSS dan JavaScript ya, sebagainya gitu. Nah, nanti di JavaScript ini paling banyak library nanti ya. Ya, ada React.js, ada jQuery, ada segala macam gitu di JS gitu. Jadi memang aplikasi web sekarang ini sangat banyak toolnya sangat banyak. Tapi sumber belajar yang paling menarik itu ya, yang paling banyak digunakan itu W3 School. Kenapa? Karena yang penemu web ya, founder web siapa? Web yang menggagas aplikasi web itu siapa ya? Founder web ya, web founder. Ada yang tahu nggak? Siapa ini penemu web siapa? Tim Berners-Lee Pak. Iya. Tadi dah saya dengar ya. Biasa disingkat TBL ya. TBL ya. Tim siapa tadi? Tim Berners-Lee. ya. Jadi tim itu bukan berarti banyak orang ya, tapi namanya tim. Nah, namanya tim itu nama dia. Satu orang. Orangnya masih hidup ya. Dialah yang pertama membuat web ya. Ahli fisika. Jadi nggak mesti ahli komputer yang nemukan tool komputer ya. Nah, si Tim Berners-Lee ya, si TBL ini dengan teman-temannya mereka buat web, memudahkan orang belajar web. Nah, webnya itu ini W3 School. Jadi memang ini yang mengelolanya ini memang yang orang menemukan web. Jadi ngapain belajar web dari yang lain ya?
Belajar Anda langsung dari yang penemunya di w3school.com ya. Dialah pembinanya gitu ya. Walaupun yang buatnya bukan dia materinya, tapi dia salah satu tokoh di w3school.com ya, atau di ini ya, konsorsium ya, W3C ya. W3C. Oke, itu sumber belajar nanti yang paling utama. Di samping modul-modul di praktikum maupun di teori nanti ada modul-modul yang diberikan di perkuliahan. Kemudian perkuliahan ini nanti ada proyek terakhirnya. Proyek terakhirnya adalah membuat aplikasi web yang sudah jadi. Yang sudah jadi. Ya, nanti ada penjelasan lebih lanjut. Atau Anda bisa nguping-nguping dari senior-seniornya. Gimana ini kuliah? Apa yang menentukan saya lulus dengan tidak lulus? Kok banyak yang nggak lulus ya? Kok yang nggak lulus itu jadi begini dan sebagainya. Kuliah itu kan harus bergaul ya. Saya tanya dengan senior, kemudian bergaul juga dengan sumber bacaan. Bukan sekarang enak ya mendownload buku bisa didownload dari mana aja ya. Buku lain juga silakan Anda gunakan ya. Buku apa saja lah ini mata kuliahnya sangat populer ya. Sangat apa? Semua orang komputer belajar ini ya, sehingga sumber belajarnya banyak. Secara buat. Oke, itu materi kita hari ini.